Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nanda Ayuni dari Prodi S1 Kesmas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bioptik pada kesehatan. Apa itu bioptik? Bio berasal dari bahasa Yunani, bios, yang artinya kehidupan. Optik berasal dari bahasa Yunani, optikos, yang artinya penglihatan atau cahaya. Bioptik adalah ilmu yang mempelajari cahaya dan penglihatan berkaitan dengan kehidupan. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Kecepatan cahaya di ruang hampa adalah 299.792.458 meter per sekon. Cahaya memiliki peran sangat penting di dalam kehidupan seperti penerangan dan lain-lain. Tumbuhan juga memerlukan cahaya dari matahari untuk fotosintesis. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya bergerak lurus yang artinya cahaya bergerak ke semua arah. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan, pantulan cahaya bergantung pada jenis permukaan benda. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya, penggunaan cahaya dalam bidang kedokteran. Yang pertama, cahaya tampak. Yang kedua, sinar gamma. Yang ketiga, inframerah. Yang keempat, cahaya ultraviolet. Yang kelima, sinar X. Yang keenam, sinar laser. Selanjutnya, cahaya campak. Transiluminasi. Transmisi cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksaan. Nah, bagian yang akan diperiksa diletakkan di antara pemeriksa dan sumber cahaya. Selanjutnya, endoskop. Endo bagian dalam, skopen memeriksa. Artinya adalah alat yang digunakan untuk memeriksa bagian dalam organ berongga contoh lambung. Selanjutnya, sitoskopi. Alat yang digunakan untuk memeriksa dan melihat struktur kandung kemih yang dimasukkan di dalam utra, prinsipnya sama dengan endoskop. Selanjutnya, protoskop. Yang pertama, prokto, dubur atau rektum. Yang kedua, skopin, memeriksa. Yang ketiga, alat yang digunakan untuk memeriksa struktur dubur. Selanjutnya, bronkoskop. Yang pertama, bronkus, skopin, memeriksa. Alat yang digunakan untuk memeriksa struktur bronkus paru-paru. Selanjutnya, cahaya ultraviolet. Cahaya ini diperlukan untuk yang pertama, sterilisasi alat medis. Yang kedua, pembentukan vitamin D. Dampak negatif dapat menyebabkan yang pertama, keratitis, radang pada mata. Yang kedua, katarak, buramnya lensa mata yang biasanya terlihat bening. Selanjutnya, inframerah. Mengatasi antrisis atau radang sendi. Penyebab radang sendi itu kausan atau faktor U. Pengobatannya obat terapi fisik atau operasi. Selanjutnya, sinar X. Biasanya digunakan untuk mendapatkan citra atau gambar pada organ-organ pada dalam tubuh. Alatnya Röntgen, CT scan, heterosalpingoskopi atau HSG. Selanjutnya, sinar gamma. Penerapan sinar gamma biasanya digunakan pada radioterapi untuk terapi kanker memiliki tumor otak dengan metode pembelahan pisau gamma. Selanjutnya, sinar laser. Menghasilkan sumber cahaya dengan intensitas yang besar, macam-macam laser, laser argon, dan laser CO2, dan lain-lain. Kegunaannya beberapa penyakit mata dan pengobatan beberapa jenis kanker dan lain sebagainya. Namun efeknya sangat besar karena dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.